Negeri yang dikenal dengan industri perfilman biru dan anime ini merupakan negara yang dikenal unik, memiliki budaya tradisional yang masih kuat terjaga hingga saat ini, sekaligus digempur teknologi canggih yang semakin menampakkan diri di setiap aspek kehidupan warga. Menampilkan modernitas dan kemajuan di satu sisi, sekaligus mengisyaratkan kekhawatiran di sisi lain. Itulah yang dirasakan di negara Jepang saat ini. Mayoritas masyarakat Jepang memeluk agama Shinto dan Buddha. Shinto, agama asli Jepang, yang dipraktikkan oleh hampir 80% populasi. Shinto berarti jalan dewa dalam bahasa Jepang. Agama ini tidak memiliki Tuhan, pendiri, dan perintah. Shinto dibawa ke Jepang dari India melalui Cina dan Korea pada tahun 538 Masehi. Buddha, agama yang dianut oleh 89 juta orang Jepang. Selain itu, mayoritas terbanyak adalah agama Kristen yang mulai berkembang pesat di negara ini. Sebagian kecil masyarakat Jepang memeluk agama Islam. Di antaranya ada pula orang yang menganut dua agama sekaligus. Konstitusi Jepang menjamin kebebasan beragama untuk seluruh penduduknya. Menganut salah satu agama memang dianggap tidak begitu penting oleh masyarakat Jepang. Jepang merupakan negara yang dikenal sebagai salah satu negara maju di dunia dan memiliki banyak pencapaian di bidang teknologi, otomotif, dan ekonomi. Jepang dikenal sebagai negara yang memiliki inovasi teknologi yang terus berkembang, seperti robot, perangkat elektronik canggih, dan mesin otomatis. Jepang juga memiliki teknologi informasi dan komunikasi yang maju, seperti komputer, mobile phones, internet, dan email. Jepang memiliki banyak produsen mobil, seperti Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Suzuki, Subaru, Daihatsu, Mitsubishi, Isuzu, Hino, Kawasaki, Yamaha, dan Mitsuoka. Jepang merupakan pasar otomotif terbesar keempat di dunia setelah China, Amerika Serikat, dan India. Tokyo adalah ibu kota dan pusat ekonomi serta informasi. Di tengah-tengah kota terdapat Istana Kekaisaran yang dulu merupakan Puri Edo. Di sekitar istana terdapat National Diet Building, gedung parlemen, kementerian-kementerian, dan distrik-distrik bisnis. Berdasarkan informasi dari Eco-Air, tidak ada informasi mengenai kota paling berpolusi di Jepang, tetapi berikut adalah beberapa hal yang diketahui mengenai polusi udara di Jepang. Sumber utama polusi udara di Jepang adalah emisi kendaraan, aktivitas produksi industri, dan polusi udara lintas batas. Tokyo, sebagai kota terpadat di dunia, telah mengalami perbaikan kualitas udara secara rata-rata tahunan, dan pada 2021 berhasil mencapai kategori baik. Populasi di Jepang mengalami penurunan dan diprediksi akan terus menurun. Pada tahun 2024, populasi Jepang diperkirakan mencapai 123.753.041 jiwa. Populasi Jepang mulai menurun setelah mencapai puncaknya pada tahun 2008, yaitu 128 juta jiwa. Pada tahun 2023, Jepang mengalami rekor penurunan populasi alami, yaitu 831.872 jiwa. Jika tren penurunan populasi terus berlanjut, populasi Jepang diproyeksikan akan menurun menjadi 63 juta jiwa pada tahun 2100. Jepang mengalami penurunan populasi karena beberapa faktor, di antaranya tingginya biaya hidup. Biaya hidup yang tinggi, terutama di kota-kota besar, membuat banyak orang yang sudah siap menikah lebih memilih untuk bekerja. Tingginya biaya membesarkan anak, biaya sekolah, les privat, asrama, dan lainnya membuat banyak pasangan muda merasa terbebani secara finansial. Pemerintah Jepang khawatir penurunan populasi atau depopulasi dapat mengancam kekuatan ekonomi dan perusahaan di negara tersebut. Orang Jepang terbiasa bekerja dengan teamwork, kerja sama tim. Mereka lebih senang bekerja secara berkelompok ketimbang bekerja sendiri, begitu pula dengan hasil kerja. Orang Jepang lebih senang klaim sebuah akibat sebagai prestasi tim. Ada anekdot bahwa satu orang profesor Jepang akan kalah dengan satu orang profesor Amerika, tapi 10 orang profesor Amerika tidak akan mampu mengalahkan 10 orang profesor Jepang yang berkelompok. Meskipun negara Jepang terkenal dengan produsen kendaraan, tapi faktanya masyarakat Jepang jarang memiliki kendaraan pribadi. Selain pajak yang tinggi, biaya parkir di sana juga terbilang mahal. Alhasil, mereka lebih memilih berjalan kaki, mengendarai sepeda, ataupun naik transportasi umum.
Salah satu dampak positif dari kebiasaan baik ini adalah tidak adanya kemacetan lalu lintas. Di samping itu, dengan naik kendaraan umum, emisi gas karbon setidaknya dapat berkurang. Membunyikan klakson kendaraan tidak sering dilakukan karena dianggap tidak etis dan berisik. Undang-undang lalu lintas Jepang hanya memperbolehkan membunyikan klakson jika diwajibkan oleh hukum atau untuk menghindari bahaya. Pengendara Jepang akan menunggu kendaraan di depannya melaju tanpa membunyikan klakson. Pengendara Jepang akan sabar menunggu orang yang menyeberang jalan terlebih dahulu, meskipun lampu sudah hijau untuk kendaraan. Beberapa traveler yang pernah berkunjung ke Jepang merasakan kenyamanan karena jalanan yang tertib, bersih dari sampah, dan jarang terdengar suara klakson. Budaya cosplay merupakan salah satu budaya yang unik, menarik, dan populer di Jepang yang melibatkan kegiatan berdandan dan berperan sebagai karakter fiksi seperti anime, manga, video game, dan film. Istilah cosplay sendiri berasal dari kata costume dan play. Berikut ini beberapa hal yang berkaitan dengan budaya cosplay di Jepang. Cosplay pertama kali diadakan di Jepang pada tahun 1978 dalam rangka merayakan konvensi pertemuan fiksi ilmiah. Cosplay menjadi populer karena ketertarikan terhadap tokoh-tokoh idola yang dikagumi dan ingin ditiru. Cosplay merupakan cara bagi penggemar untuk menghormati karakter favorit mereka dengan menghidupkannya dalam kehidupan nyata. Cosplay menjadi bisnis yang cukup besar di Jepang, dengan banyak toko, acara, dan konvensi yang didedikasikan untuk hiburan ini. Beberapa acara cosplay populer di Jepang, di antaranya Comiket dan Jump Festa. Cosplay umum ditemukan pada festival Jepang, bahkan hampir setiap festival Jepang yang diadakan di berbagai negara, termasuk Indonesia, ada yang menggunakan cosplay. Jepang dikenal dengan budaya yang unik dan menarik, namun ada beberapa fakta mengenai wanita Jepang yang mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang. Misalnya kebiasaan wanita Jepang mandi bersama di pemandian umum atau onsen. Meskipun terdengar aneh bagi sebagian orang, mandi bersama di onsen adalah tradisi yang sangat populer dan dianggap sebagai cara untuk bersosialisasi dan memperkuat ikatan sosial. Tidak hanya itu, percaya atau tidak, ada beberapa sekolah di Jepang yang menerapkan aturan ketat mengenai seragam, termasuk larangan menggunakan celana dalam bagi siswi. Aturan ini bertujuan untuk memastikan seragam tetap terlihat rapi dan tidak ada garis-garis pakaian dalam yang terlihat. Selain itu, para siswi juga dilarang untuk berpacaran di sekolah agar dapat fokus belajar. Dari aturan ketat di sekolah hingga cara mereka berkomunikasi dan berinteraksi, setiap aspek kehidupan wanita Jepang mencerminkan budaya dan nilai-nilai yang berbeda. Memahami fakta-fakta ini dapat memberikan kita wawasan lebih dalam tentang kehidupan dan budaya Jepang yang kaya dan beragam. Semoga informasi ini dapat memberikan wawasan baru dan menarik bagi Anda semua.